Di sebuah desa yang tenang dan sederhana, hidup seorang ustadz muda bernama Ustadz Dadang. Usianya belum genap 40 tahun, tapi ilmunya luas dan hatinya penuh dengan kesabaran. Sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai aktif mengajak warga desa untuk berkumpul selepas maghrib, mendengarkan kajian singkat tentang sholat, akhlak, dan keikhlasan. Awalnya, warga menerima dengan gembira. Mereka merasa hidupnya lebih tenteram. Satu persatu meninggalkan kebiasaan lama, percaya pada jimat, mendatangi dukun, atau melakukan ritual-ritual yang tak diajarkan agama. Namun, ada satu orang yang merasa terusik. Dialah Mbah Braja, seorang dukun tua yang sudah puluhan tahun dihormati dan ditakuti. Dengan rambut panjang beruban, sorot mata tajam, dan tubuh kurus penuh wibawa, ia selama ini dianggap sebagai orang sakti. Banyak warga mendatanginya untuk mencari perlindungan, kekayaan, atau bahkan sekadar meminta nasihat. Ketika melihat warga mulai meninggalkan dirinya dan beralih mendengarkan Ustadz Dadang, Mbah Braja merasakan bara api dalam hatinya. Orang itu berani-beraninya merusak tatanan desa ini. Kalau semua orang meninggalkanku, siapa lagi yang akan datang memohon? Siapa yang akan menyerahkan sesajen untukku? Gerutunya dengan mata menyala. Malam itu, di tengah kerumunan warga yang berkumpul di surau kecil, tiba-tiba Mbah Braja datang dengan langkah keras. Suaranya lantang menggema. "Mbah Braja, hei, kalian semua. Apa kalian tidak sadar, orang ini, si Dadang, hanya ingin merusak tradisi nenek moyang kita. Apa kalian rela meninggalkan adat demi ajaran barunya?" Warga terkejut. Beberapa menunduk ketakutan. Ustadz Dadang berdiri tenang, wajahnya teduh. "Ustadz Dadang, Mbah, saya tidak berniat merusak apapun. Saya hanya ingin mengajak warga kembali mendekat pada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah. Itu saja." "Mbah Braja, omong kosong. Kau ingin merampas pengaruhku. Kau pikir doa-doa kecilmu bisa melindungi desa ini dari mara bahaya? Hanya aku yang bisa." Suasana menjadi tegang. Warga terbelah, ada yang mendukung Ustadz Dadang, ada yang masih takut pada Mbah Braja. Seorang ibu muda berbisik pada suaminya, "Aku percaya sama Ustadz Dadang, tapi aku takut kalau Mbah Braja murka." Melihat keraguan warga, Mbah Braja tersenyum licik. Ia merasa berhasil menanamkan rasa takut. Tapi di balik sorot mata teduhnya, Ustadz Dadang tahu, ini baru permulaan. Perselisihan antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Sejak malam itu, perselisihan makin membara. Nama Ustadz Dadang mulai tersebar, tapi sayangnya bukan kebaikan yang dibicarakan. Mbah Braja sengaja menyebarkan fitnah. Di balai desa, di pasar, bahkan di pematang sawah, orang-orang mulai berbisik. Katanya si Ustadz Dadang itu bukan Ustadz beneran, cuma pura-pura. "Hati-hati, jangan-jangan dia mau rebut tanah warga. Aku dengar dia itu bawa ajaran sesat juga." Fitnah itu membakar telinga, tapi Ustadz Dadang tetap sabar. Ia hanya menjawab dengan senyum dan doa. Namun kesabaran itu membuat Mbah Braja makin murka. Ia memutuskan untuk menyerang dengan ilmu hitam. Malam itu, ketika desa diselimuti kabut tipis, Mbah Braja duduk di gubuk tuanya. Di depannya ada sesajen, dupa yang menyala, dan sebuah kendi berisi cairan hitam pekat. Dengan suara serak, ia memanggil para jin yang sudah lama menjadi pengikutnya. "Mbah Braja, datanglah, roh-roh kegelapan, hancurkan Dadang. Buat dia menderita sampai tak berdaya." Angin berembus kencang, api dupa bergoyang liar. Seekor burung hantu melintas, menandakan ritual itu dimulai. Sementara itu, di rumah sederhana Ustadz Dadang, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu berkedip,
bau busuk menyengat, suara langkah kaki terdengar di atap. Bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan. Istri Ustadz Dadang, ketakutan. Istri, abang, ada yang mengetuk jendela. Aku takut. Ustadz Dadang tetap tenang. Ia mengambil air wudhu, lalu menyalakan lampu minyak. Dengan suara lembut tapi penuh keyakinan, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Ustadz Dadang, Auzubillahi minasy syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba suara aneh itu berhenti. Bayangan hitam berteriak kesakitan, seperti terbakar cahaya. Sesaat kemudian, rumah kembali hening. Namun Mbah Braja tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, ia mengirim orang-orang suruhannya untuk menculik Ustadz Dadang. Di malam pekat, Ustadz Dadang yang baru saja pulang dari surau dicegat oleh 3 lelaki. Mereka mengikat tangannya dan menutup wajahnya dengan kain hitam. Ustadz Dadang dibawa ke sebuah gubuk tua di tengah hutan bambu. Para penculik itu tertawa mengejek. Mana doamu sekarang, Ustadz? Bisa selamat gak kau dari tangan Mbah Braja? Namun di balik ikatan itu, bibir Ustadz Dadang terus berzikir. Suaranya pelan, tapi menenangkan. Lama-kelamaan, 3 orang penculik itu mulai merasakan sesuatu. Dada mereka sesak, mata mereka panas, hati mereka gelisah. Salah satu dari mereka menjatuhkan ikatan. Aku gak sanggup. Kenapa dadaku terasa terbakar setiap kali dia berdoa? Yang lain menunduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Maafkan kami, Ustadz, kami hanya disuruh, kami takut pada Mbah Braja. Dalam hening malam, cahaya doa Ustadz Dadang mulai menyentuh hati mereka. Benih-benih taubat mulai tumbuh. Namun, semua itu membuat Mbah Braja semakin murka. Pagi buta, kabar penculikan Ustadz Dadang menyebar cepat ke seluruh desa. Warga resah, ada yang takut, ada pula yang geram. Beberapa pemuda desa memberanikan diri mencari jejak, hingga akhirnya mereka menemukan gubuk tua tempat Ustadz Dadang ditawan. Namun yang mereka lihat mengejutkan, Ustadz Dadang duduk tenang dengan tangan sudah terbuka dari ikatan, sementara para penculik yang tadi menawan justru berlutut di depannya, menangis, dan memohon ampun. Penculik 1, kami salah, Ustadz, kami hanya diperdaya Mbah Braja, ajari kami jalan yang benar. Warga yang datang makin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun beramai-ramai mendatangi rumah Mbah Braja. Di sana, Mbah Braja sudah menunggu. Matanya merah menyala, wajahnya penuh amarah. Mbah Braja, kalian bodoh. Mau ikut-ikut orang asing itu, lalu melupakan aku. Kalian lupa siapa yang dulu melindungi desa ini dari bala. Tanpa aku, kalian hanyalah serangga lemah. Ustadz Dadang melangkah maju. Dengan suara tenang, ia menjawab. Ustadz Dadang, perlindungan sejati hanya milik Allah, Mbah. Bukan jin, bukan sesajen, bukan mantra. Semua yang Mbah lakukan hanya menyesatkan. Kata-kata itu membuat warga tersadar. Bisikan ketakutan yang selama ini menghantui hati mereka perlahan memudar. Mbah Braja yang merasa terpojok mengamuk. Ia mulai merapal mantra, tangannya gemetar, asap hitam keluar dari mulutnya. Angin kencang berputar di sekitar desa. Dari kegelapan, bayangan makhluk tinggi bermata merah muncul, meraung menggetarkan tanah. Warga menjerit ketakutan. Astagfirullah. Apa itu? Monster apa ini? Namun Ustadz Dadang tidak gentar. Ia berdiri tegak, lalu mengangkat tangannya. Dengan suara lantang, ia bertakbir. Ustadz Dadang, Allahu Akbar. Warga pun ikut bersuara serempak, memenuhi udara dengan takbir. Suara itu menggema, menghantam kegelapan. Bayangan hitam berteriak, tubuhnya terbakar cahaya hingga lenyap bersama angin. Mbah Braja terhuyung, tubuhnya lemah.
Semua ilmu hitamnya tak berdaya menghadapi doa dan iman. Ia terjatuh, matanya kosong, menyadari kekuatannya sudah hancur. Ustadz Dadang, ingatlah, Mbah, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah. Kegelapan hanya bisa menang jika hati manusia kosong dari iman. Sejak hari itu, warga desa bersatu. Mereka meninggalkan jalan sesat, kembali rajin salat, dan belajar agama bersama Ustadz Dadang. Nama Mbah Braja hanya tinggal cerita, sebuah peringatan, bahwa siapapun yang memilih jalan kegelapan pada akhirnya akan kalah oleh cahaya kebenaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, desa terasa benar-benar damai.